Cosmic itu awalnya bikin event namanya Supernova. Jadi Supernova ini juga adalah awal tercetusnya Cosmic itu. Teman musisi banyak yang resah gitu. Iya. Jadi nggak jadi musisi juga resah. Jadi musisi gitu kan. Kalau saya lihat perkembangan dunia per-eventan nih di Lombok ini kan masih relatif kurang diperhatikan lah, kurang maju lah. Terutama kita bandingkan dengan Bali, Jawa gitu ya. Iya, kayak itu. Aceh gitu kan. Ya, kita berterima kasih pada Guhom ya. Itu bahasa Lombok AI. Hah? Gimana? Fuck AI. Karena musik itu bagian dari Internet. Halo, kembali lagi bersama kami GoPod, Go Home Podcast. Media hiburan, informasi dan edukasi bagi warga Lombok Timur. Ingat YP? Ingat go home. Oke. Bagi semeton yang suka musik dan yang hobi nonton musik nih, jangan kemana-mana dulu, pantengin terus podcast kami. Go, you're connecting home. Kita kedatangan tamu 3 anak muda yang berkarisma nih, yang mencoba menghadirkan musik bagi warga Lombok Timur dan menghidupkan musik sebagai bentuk sumbangsi menghidupkan musisi Lombok Timur. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja sambut Cosmic. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oh ya, dengan siapa dulu yang paling ganteng duluan ini yang paling. Oke. Halo, saya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Ya, dari Cosmic. Ya, Cosmic sebagai apa nih? Kebetulan untuk saat ini saya posisinya menjadi ketua jadi Cosmic. Ya. Dan juga ya itu dulu lah. Oke. Selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Ya. Ya, perkenalkan saya Andre. Saya di Cosmic sebagai sekretaris. Udah itu aja. Ya. Apa lagi? Halo, perkenalkan saya Alan, bagian dari Cosmic juga. Kebetulan saat ini saya posisi sebagai tim produksi dan hire beberapa talent untuk yang event besok. Oh iya. Oke. Mungkin teman-teman yang saat ini mengikuti podcast kita kali ini mungkin masih bingung nih, apa sih sebenarnya Cosmic, apa itu komik atau apalah gitu kan, makhluk apa gitu. Jadi apa itu? Benda apa gitu? Ya mungkin belum ada yang kenal gitu. Ya. Mungkin kita perkenalkan dulu. Nah, Cosmic ini apa arti Cosmic ini dulu nih gitu kan. Mungkin apalah arti sebuah nama, tapi nama itu penting kan. Coba jelaskan bagi teman-teman mungkin yang belum paham atau yang belum tahu nih, biar Cosmic itu dikenal gitu. Siapa? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Terserah nih, mau Dulu aja. Kamu aja yang paling besar. Yang paling tua. Iya. Jadi Cosmic itu kita ngambil nama dari emang definisi kosmik secara general gitu. Iya. Yang artinya itu benda-benda langit lah, benda-benda luar angkasa gitu. Disemogakan saja semoga bisa menjadi apa namanya? Komunitas di atas angin. Sampai Ke angkasa gitu ya. Tinggi-tingginya lah gitu. Tinggi-tingginya masa depan yang mantap sekali. Nah, itu dah kurang lebih. Jadi itu filosofi yang namanya Cosmic ya. Jadi nah, Cosmic ini gimana sih ceritanya gitu kan? Gimana latar belakangnya timbul teman-teman cetus, oh saya bangun Cosmic nih,
apa sih sebenarnya inspirasinya gitu? Awal mulanya ada Cosmic ini adalah dari keresahan kita ya, jadi yang kebetulan kita juga ngeband di Lombok Timur gitu. Iya, iya. Jadi kita agak gimana ya anggap aja resah gitu ya, resah gimana cara kita untuk mendapatkan panggung yang ideal bagi kita gitu. Karena selama ini juga kita mainnya di Sawah. Enggak ya pernah juga main di Oh, pernah main di sawah juga. Di sawah, gitu. Di sungai belum nggak pernah. Di sungai belum nggak pernah. Ya gitu, kita mau bikin wadah di mana untuk teman-teman Lombok Timur utamanya untuk bisa mendapatkan panggung idealnya gitu. Itu makanya kita kasih space di Cosmic ini gitu. Iya. Mungkin Andre juga bisa ada tambahan mungkin. Iya. Oke, jadi awalnya Cosmic itu benar katanya Ali, sebenarnya itu bentuk keresahan para musisi Lombok Timur lah gitu, yang apa namanya, yang minim panggung ya. Ya, yang minim panggung. Kalaupun ada event yang besar gitu, belum tentu kita bisa main di sana gitu. Iya. Jadi dulu di tahun 2022 Cosmic itu awalnya bikin event namanya Supernova. Iya. Jadi Supernova ini juga adalah awal tercetusnya Cosmic itu. Iya. Seperti itu. Jadi ada beberapa band yang kolektif untuk menyelenggarakan acara Supernova. Ada 5 band waktu itu. Jadi dari sana muncullah Cosmic. Gitu. Itu awal mulanya. Ya, ditambahin mungkin. Sebenarnya lebih spesifiknya yang jadi mencoloknya dari Cosmic ini tuh perkumpulan komunitas ya. Iya. Lebih ke komunitas perkumpulan anak-anak band lah gitu ya. Buat event, tapi yang benar-benar ideal buat manggung. Jadinya tahun 2022 mulailah buat Supernova 1. Nah, di sanalah mulai kolektif caranya kan. Nggak ada sponsor apapun satupun, nggak ada. Jadinya mulai di sanalah tahun kedua, ketiga, baru yang sekarang yang ketiga nih, beberapa hari lagi lah. Berarti itu yang di tengah sawah itu dia. Oh, bukan. Di mana tempatnya dulu itu Awalnya itu di gedung serbaguna yang di Gelang itu, yang dekat apa namanya MTS. MTS model. Iya. Dia di sana awalnya. Terus keduanya di Sport Hall. Oh gitu. Berarti udah berapa kali nih? 3 berarti sama yang sekarang yang tahun ini. Oh iya. Udah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Nah, kalau masalah yang ketiga ini kita stop dulu ya. Nanti biar teman-teman Semedon Gopo nih penasaran yang kali ini, yang ketiga nih ada gimana gitu kan? udah ada kejutan baru gitu kan. Oke. Berarti teman-teman ini kan bangun Cosmic ini kan berdasarkan keresahan kan. Teman-teman musisi ini banyak yang resah gitu. Iya. Jadi nggak jadi musisi juga resah. Jadi musisi gitu kan? Iya. Jadi berarti bertiga ini termasuk pendiri ya atau gimana? Apakah cuman sendirian? Siapa yang ngajak duluan atau siapa yang mau bikin Cosmic? Kan itu kan butuh pemikiran. Kira-kira siapa duluan yang ngajak nih? Untuk yang sekarang ini karena kita kalau kita ngangkat pakai atas nama band gitu ya, untuk ownernya mungkin terlalu berat juga, makanya kita angkat jadi seperti apa namanya, personal lah, bukan atas nama band lagi gitu. Makanya ini karena intinya kita kekurangan tim gitu, kekurangan tim, makanya kita aja beberapa teman-teman seperti Alan dan ada juga Pai juga untuk menjadi penyempurna di Cosmic ini gitu. Biar tetap mantap. Iya sih. Jadi apalagi teman-teman ini kan yang namanya bikin kayak event berarti ya. Berarti lebih ke event musik lah gitu kan. Fokusnya kan ke event musik. Oh gitu. Fokusnya event musik aja. Jadi kalau bikin event itu kan nggak mungkin cuma 3 orang. Iya, makanya kita cari teman biar jadi sempurna lah tim kita.
saat ini kira-kira kalau misalnya bikin event tuh butuh berapa orang sih gitu? Tadinya tergantung eventnya sih. Tergantung eventnya. Ya, kalau eventnya kayak model Supernova mungkin butuh nggak cukup 3 orang lah, paling 50-an bisa nyampe sih. Tergantung skala eventnya kayak gimana. Iya, mungkin yang 50 itu maksudnya dari ada volunteernya juga. Ya, maksudnya ada anggota-anggota yang lain yang membantu pas hari-harinya. Kalau untuk penyelenggara event ya yang intinya mungkin cukup 7 sampai 10. Yang penting intinya semua divisi, semua bagiannya itu terisi gitu. Ada yang monitor, kontrol gitu. Jadi kalau misalnya bikin event itu kan butuh personil, butuh akomodasi dan lain sebagainya. Nah teman-teman kan supaya bertahan nih gitu. Kira-kira apa aja yang dilakukan supaya teman-teman bisa bertahan nih? Mungkin cari sponsor atau apa? Mungkin dijelaskan lebih ke kira-kira kan ya ketika awal-awal kan teman-teman volunteer nih kan gitu kan, nggak ada sponsor yang masuk. Jadi apa kendalanya, apa masalahnya sebenarnya sampai iya dah saya volunteer ngeluarin uang sendiri gitu kan. Kolektif ya. Iya. Karena awal-awal ini kan seperti tahun 2022 itu ya. Supernova pertama itu kan karena kita namanya juga belum ada gitu, belum ada yang tahu gitu. Jadi kalau kita minta support juga mungkin ya orang yang kasih support juga agak mikir-mikir juga ya, makanya kita kepikiran untuk kolektif dulu. Dan hasil yang kolektif itu kita maksimalin untuk bikin acara gitu untuk pertamanya. Seperti awal-awal gitu kan kita juga mau berkembang gitu eventnya kan, makin besar gitu, makanya makin kesini makin tiap tahun kebutuhan kita nambah juga istilahnya gitu. Ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya duit. Jadi teman-teman kan sangat mengharapkan support lah dari. Nah kalau dari pemerintah mungkin teman-teman pernah jalin komunikasi lah. Ya kita jalin komunikasi sama pemerintah. Komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar dan efisien. Iya. Tapi kan untuk perizinannya. Iya. Cuma soal situ aja sih. Iya. Ya mungkin ada support ya yang nggak bisa disebut nominalnya di sini kan. Iya. Ya terima kasih buat pemerintah dan kepolisian juga buat perizinannya nggak terlalu susah ternyata, gampang sih gitu. Iya. Artinya kalau misalnya teman-teman ngadain acara ya kalau nggak ada izin keramaian bubar kita. Iya. Nanti apa yang dikumpul-kumpul nih bubarin. Bubar kita. Iya. Nah, udah disebutkan tadi nih apa namanya Supernova pertama. Nah, kira-kira antusiasme dari masyarakat Lombok Timur terutama ya, karena beberapa event yang diadakan masih sekitar Lombok Timur ya, atau gimana model skala lingkup ruang gerak teman-teman nih? Kalau untuk yang sekarang kita menyasar lebih luas lagi untuk masanya. Karena di tahun pertama itu memang kita tidak pernah berekspektasi bakal banyak sekali yang datang. Ya, ternyata lebih dari ekspektasi kita, yang artinya kan itu menunjukkan bahwa antusias masyarakat Lombok Timur gitu terhadap musisi lokal gitu ternyata tinggi. Nah dari situ kita berusaha untuk tetap adain lagi event-event yang melibatkan musisi-musisi lokal seperti itu. Nah untuk yang tahun ini kita berusaha juga untuk meluaskan masanya dengan cara ya misalnya mengundang artis dari luar Lombok Timur gitu, luar kabupaten. Ya seperti itu. Kalau misalnya dibandingin dengan daerah-daerah lain mungkin terutama kita bandingkan dengan yang di ke barat lah ya. Ya, Bali, Jawa gitu ya. Iya. Kayak gitu. kan. Ya itu agak memang
masih belum terlalu, cuma akan menuju ke sana sepertinya gitu. Karena ya kita bukannya pasrah, kita menyadari kalau memang musisi lokal lagunya juga belum familiar lah dengan genre-genre yang dibawakan teman-teman juga kan, banyak gitu, belum familiar. Nah itu kita misinya salah satunya itu. Ini adalah salah satu caranya lah. Intinya kan gimana orang lokal menghargai karya musisi lokalnya sendiri gitu kan. Berarti lokal pride lah. Lokal pride, lokal hero gitu kan. Iya. Nah kira-kira kalau misalnya nih teman-teman kan dari segi musik tuh banyak sekali lintas genrenya gitu kan. Nah teman-teman supaya bisa manggung nih ke Supernova, ada kriteria tertentu nggak yang disyaratkan gitu? Ya memang sih kalau di Supernova yang ini tuh memang ada kriterianya, tapi lebih spesifik yang intinya berkaryanya dulu dengan tetap eksis gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk melihat beberapa band yang kita hire untuk di Supernova yang ketiga ini. Itu sih intinya dia punya karya dan tetap eksis gitu. Dan kita kenal juga siapa dia, teman lama kita itu. Biar lebih-lebihannya. Iya. Jadi kan apa namanya teman-teman kayak pengantar pertama tadi kan, kalau misalnya udah punya karya ingin ngebuktiin apa karyanya kan bingung juga gitu kan. Yang dipakai mungkin teman-teman kan bagian dari solusi sih sebenarnya. Solusi dari ya kan, karena kita lihat juga teman-teman di Lombok Timur, pengkarya Lombok Timur ya, karena kita fokusnya juga untuk mengangkat teman-teman yang berkarya di sini. Makanya kita kasih wadah di Supernova, tapi syaratnya juga enggak segampang itu gitu. Kita juga lihat eksisnya mereka dari berapa tahun yang lalu gitu. Yang tetap eksis konsisten gitu. Nah kira-kira kalau pengalaman teman-teman nih dari sisi kan ini kan teman-teman bikinin wadah nih. Nah menurut pandangan teman-teman sih mungkin lebih pandangan pribadi mungkin teman-teman, kira-kira musik di Lombok Timur ini udah ada kemajuan atau bagaimana perkembangannya nih gitu. Jadi pandangan pribadi nih gitu kan, supaya nanti ketika teman-teman support nih musisi gitu kan, tapi musisinya ada yang berkembang dah gitu kan, mungkin pengalaman lebih ke sharing teman-teman lah gitu, pengalaman gimana gitu kan. Teman-teman juga kan bagian dari band-band yang udah legend juga di Lombok Timur salah satunya gitu. Oke, mungkin dari Bang Ali dulu deh, gimana pengalaman dan pendapatnya gitu. Lumayan mantap gitu hitungannya. Kita anggapnya lumayan mantap progres dari Supernova sebelumnya, karena satu, teman-teman juga dapat portofolio gitu, dapat jam terbang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi adrenalin untuk mereka tetap konsisten juga, eksis juga makin nambah gitu karena adanya Supernova ini gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman udah ke sekarang ketiga jadinya ya. Kalau dibandingin yang pertama sama yang kedua nih, kira-kira apa perbedaannya nih? Kalau perbedaannya, kalau yang ketiga ini sudah lebih apa ya? Lebih spesial sih sebenarnya daripada yang pertama yang kedua kalau saya lihat-lihat. Karena memang yang ketiga ini ada gestarnya. Oh gitu. Tapi gestarnya lokal. Oh gitu. Dimana orang Lotim tuh lebih menghargai gestar lokalnya gitu. Gitu loh. Iya. Gestarnya lokal lagi. Nah, ini ketiga nih kan, targetnya nih tahun ini nih, harapannya apa nih target untuk Supernova kali ini? Mungkin bisa dijelaskan nih, karena berkaca dari Supernova 1, 2, dan 3 kan teman-teman pasti belajar lah gitu kan. Kira-kira targetnya untuk kali ini nih Supernova itu mau dikemas kayak gimana nih, nah gitu kan. Nggak apa-apa sekalian promo juga nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk target kita dari Cosmic, targetnya itu yang pertama adalah
masanya semakin banyak yang datang, yang nonton. Dan juga yang kedua itu musisi-musisi lokal yang lain itu mulai trigger nih, kepicu gitu gara-gara event. Kan ada event Supernova gitu, pengen dong main di Supernova, atau mungkin pengen deh buat event yang lain gitu. Jadi kan rame tuh di sini, jadi ekosistemnya enak gitu. Seperti itu sih. Itu sih satu lagi ya, kalau di Supernova 3 ini kan Supernova 1, Supernova 2 kan orang pure nonton band itu, denger musik, main band. Kalau yang Supernova 3 ini kita ada UMKM juga, jadinya sekalian gitu. Mau kulineran murah. Ada beberapa booth yang masuk udah beberapa. Terus dari segi panggungnya juga udah lebih proper daripada yang 1-2. Visualnya juga lebih oke lah. Kapan sih mau diadain Supernova nih? Tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Oh, sebentar lagi nih, nggak tahu kata yang kapan nih. Yang jelas tanggal 31 Agustus ya. 31 Agustus. Ya, di mana tuh? Di Gedung Wanita. Di Gedung Wanita ya. Gedung Wanita di Selong. Nah, teman-teman udah gimana cara promosinya nih? Biar kali ini nih lebih tambah meriah lagi nih. Dari promosinya kita ada di Instagram, jadi semua info, semua update ada di sana. Jadi Instagramnya itu mungkin teman-teman bisa cari di bawah, ada tulisannya sih. Ada Supernova, ada TikTok juga ada. Ya, di TikTok juga ada, di bawah ada nanti. Iya, itu untuk update. Kalau masalah tiketnya nih, on the spot atau bisa pesan di mana gitu? Ya, jadi untuk tiket kita ada pre-sale juga. Harganya 20.000, murah banget teman-teman. Jadi silakan beli langsung. Iya. Kapan lagi bisa beli tiket 20.000 nonton 11 line up kayak gitu. Terus ya kita ada OTS juga nanti. Jadi teman-teman mungkin kalau mau lebih murah ya ayo beli dari sekarang gitu. Ya, betul. Ya. Bentar lagi nutup soalnya. Ya sebentar lagi kan, kalau dihitung nggak tahu tayang podcast kita kali ini. Yang jelas ini kan bulan Agustus nih. Jadi sebentar lagi nih. Bentar lagi. Ya. Jadi, gimana persiapan? Nah, mungkin saya lebih ke persiapannya nih dari teman-teman. Kalau persiapan ya udah cukup matang lah, udah 90% udah bisa kita kondisikan semuanya. Tinggal di hari-harinya aja sih kayaknya. Volunteernya juga udah terkumpul semuanya. Tinggal besok malam mungkin ada briefing segala macam. Tinggal eksekusi aja ya. Eksekusi aja ya. Semoga lancar lah begitu. Amin. Perbedaan kira-kira kan banyak sekali event-event yang sudah dilaksanain di Lombok Timur nih. Nah, mungkin ada ciri khas atau perbedaan sih yang membedakan dengan event yang lain gitu. Yang membedakan dari event yang lain ya mungkin lebih eksklusif lagi untuk mengangkat teman-teman pengkarya gitu. Tambahan mungkin spesialnya adalah di Supernova ini memang semuanya yang musisinya yang tampil ya itu membawakan lagu sendiri, karya sendiri. Jadi bukan berarti tidak boleh cover ya. Memang kita emang nggak boleh cover. Iya juga sih. Juga sih. Misinya Supernova gitu untuk memberikan wadah untuk teman-teman pengkarya lah untuk membawakan lagunya sendiri. Jadi itu yang buat salah satu pembedanya. Iya. Jadi yang bandnya masih cover, ayo buat lagunya main di Supernova. Artinya kalau misalnya teman-teman Supernova ini kan sebagai ajang pembuktian kan gitu. Ya kalau misalnya sebagai musisi kalau nggak ada karyanya ya nggak bisa juga dia menjadi musisi gitu. Walaupun AI yang buat tetap juga. Nah ini masalah AI ini mungkin perlu kita bahas nih ya. Jadi kalau saya lihat nih kan perkembangan teknologi ini ada kalanya bagus,
ada kalanya nggak bagus nih gitu. Ya. Nah dari teman-teman nih pendapatnya nih, mungkin dari Alan dulu nih, gimana pendapatnya dulu? Barusan saya dibuatin lagu pakai AI sama dia nih. Oh gitu ya? Ya. Lagu yang seharusnya dibuat 1 tahun itu jadi 1 menit bisa loh. Bisa ya sekarang. Jadinya gimana? Fuck AI. Enggak sih, gabus itu. Terus Itu aja kalau sih. pendapat tentang AI nih, nggak apa-apa sih, personal aja kalau ini kan, bisa setuju, bisa enggak setuju, tergantung dari pandangan netizen nanti menilai gitu kan. Kalau aku pribadi sih AI bukan suatu ancaman ya. Oh gitu. Untuk di Ini dilematis sekali ya. Ya. Jawabannya terus. Benar katanya Alan, kalau untuk mencari referensi atau sekedar mungkin kayak tadi dibikinin lagu kan tiba-tiba gitu kayak seru-seruan aja gitu, mungkin nggak masalah gitu. Cuma untuk kalau misalnya kemudian itu Menjadi sebuah karyanya. Iya, menjadi sebuah karya, artinya kan itu instan sekali ya. Iya. Seolah musisi itu tidak menggunakan skill, ya potensi yang dimiliki gitu, bakat yang dimiliki, cuma sekedar nulis promnya di di web AI gitu udah jadi. Jadi kan kayak mungkin pride-nya lebih kurang ya. Gitu. Jadi untuk karya mending gak usah pakai AI gitu tok gitu. Mungkin ya ATM bisa amati, tiru, modifikasi, mungkin bisa jadi referensi kayak gitu sih. Kalau Bang Ali gimana? Kalau saya kan teman-teman sudah apakah anti atau setuju untuk masalah anti tidak anti ya. Iya. Kita juga kalau kita bilang anti juga kita tidak bisa untuk menghandle itu juga. Iya. Kita nggak bisa menghandle perkembangan itu juga. Jadi mungkin yang sah-sah saja ada AI-nya, tapi untuk pemanfaatannya mungkin itu yang kurang teman-teman ya. Yang menurut saya gitu. Seperti katanya Alan dan Andre itu untuk jadi referensi, untuk jadi seru-seruan mungkin oke lah, boleh lah, sah-sah saja. Tapi kalau emang kita sampai kita rilis gitu dengan atas nama ini loh karya saya gitu, padahal hasil AI gitu, karena secanggih apapun AI itu tidak akan bisa mengalahkan imajinasi manusia. Itu bahasa Lombok AI. Gitu. Ya, terus kalau saya lihat nih dari penjelasan teman-teman nih bahwa Supernova bagian dari local pride nih. Nah, cuman kan nanti kedepannya mungkin ada teman-teman mau mengembangkan lah gitu. Artinya bukan hanya local pride nih, jadi kayak pembanding lah gitu. Mungkin teman-teman bisa ada rencana nggak untuk mengundang artis ibu kota nih? Ya, sebenarnya tahun ini yang Supernova 3 ini kita berencana sebenarnya. Soalnya kan kemarin sempat rencana teman-teman kan masih berunding itu bumerang. Oh, rencananya bumerang. Tapi kan udah serius ini serius ini. Iya, nggak apa-apa juga sih. Kedepannya siapa tahu juga. Tahu kan? Iya, penuh gitu kan. Iya, pribadi ya kayaknya. Bumerang gitu kan. Iya. Di pribadi saya sih. Iya. Karena kan gitu. Iya. Tapi kan terkendala sesuatu dan lain hal kan. Jadi ya udahlah, lokal dulu lah. Iya. Yang penting temanya ngangkat gitu. Walaupun lokal tapi adrenalinnya tetap memacu gitu. Karena sekarang khususnya di Indonesia bahkan ya, lagi musimnya anak-anak skena gitu loh. Oh gitu. Iya. Lebih sukanya hardcore segala macam stylenya skena gitu. Jadi ada beberapa band hardcore juga nanti yang main di Supernova. Oh gitu. Berarti apa istilahnya itu ada aliran mungkin nggak familiar gitu, bisa disuguhin juga kan? Karena kayak lagi kan karena kita mengangkat eksklusifnya ya acara ini gitu, Supernova ini gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah lama banget berkarya tapi tidak pernah dapat panggung yang ideal atau apa gitu, itu baru kita angkat. Nah untuk masalah perihal undang ibu kota, artis ibu kota sih bisa-bisa aja sebenarnya, bisa-bisa aja saja karena juga mereka toh juga berkarya juga kan. Mereka juga pasti bawa lagu mereka sendiri gitu kan. Iya, kalau misalnya kita berkaca dari pengalaman yang sudah kan gitu, bisa jadi magnet juga gitu. Jadi bisa jadi magnet bagi teman-teman. Misal siapa misalnya
Ahmad Dhani misalnya. Waduh. Ya itu kan balik lagi itu kan kita perlu duit yang banyak banget baru bisa menang. Iya makanya kedepannya kan kita nggak tahu nih. Ya kalau emang bisa ada duitnya juga why not gitu kan. Bisa aja kita undang mereka. Ya, intinya kan kalau misalnya ditanya kedepannya bakal ngundang artis ibu kota atau di luar dari Lombok, iya kita pengen agar supaya eventnya lebih menarik dan juga teman-teman juga yang di Lombok terutama bisa menyaksikan juga teman-teman dari luar tuh kayak gimana antusiasnya apa ya karyanya seperti apa, terus live performnya seperti apa. Jadi kan teman-teman musisi juga ada referensi lah gitu, ada ilmu yang didapat kayak gitu sih. Intinya kita ada. Iya, ya mungkin kalau misalnya belum bisa ngundang artis ibu kota, mungkin band-band yang udah ternama lah di Lombok gitu kan, kayak apa namanya, kayak Amtenan. Kira-kira bisa tak nih masuk di besok deh? Bisa aja. Bisa. Oke, jadi untuk Amtenar tadi bisa aja sebenarnya gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk band-band lokal ternama gitu di Lombok untuk tampil di Supernova nggak masalah juga, karena bukan masalah genre dan apanya gitu, enggak, cuma kita ngelihat antusias teman-teman aja gitu. Yang penting punya karya dari itu nggak masalah. Nggak masalah sih, tapi karyanya jangan pas ngelihat flyer coming soon baru buat lagu kayak gitu. Nah itu jangan, makanya kan kita punya ya teman-teman juga kan pastilah punya track record gitu kan. Kita kurasi juga dari track recordnya mereka gitu. Masalah TNT juga gitu lah. Untuk Real TNT juga kan mungkin teman-teman TNT juga lagi sibuk, tapi mereka juga kata kalimat kita yang tadi awal-awal itu kan dia salah satu juga pondernya gitu. Jadi welcome aja kalau emang beliau mau ikut jadi memeriahkan acara kita juga. Ini acara kita bersama lah intinya. Tapi kalau emang teman-teman TNT masih ada kegiatan yang lain atau kesibukan yang lain, ya kita maklum juga. Siapa tahu jadi ajang reunian. Jadi intinya sih digaris bawahi, bukan berarti misalnya kalau founder tuh harus main, ya enggak gitu juga. Cuma ya misinya itulah untuk mengangkat teman-teman lokal inilah agar bisa terus berkarya juga, terus dilihat eksis gitu, bisa bisa ikut gabung juga tampil di Supernova kan, kita juga senang juga ya jadinya kelihatan gitu antusias musisi maupun penonton juga gede gitu. Iya. Artinya kalau misalnya Supernova ini bisa jadi apa istilahnya itu, membangkitkan ekonomi kreatif lah gitu artinya kalau misalnya ya memang kalau event-event yang kayak gini mestinya harus sering digaungkan sebenarnya. Iya, mestinya jangan satu kali setahun gitu kan. Lebih sering itu lebih baik gitu. Itu makanya alasan kita juga makin tahun makin berkembang, mudahan saja gitu. Karena emang kalau emang dia tiap tahun kita makin berkembang, ya juga UMKM juga bisa ikut andil gitu, kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu, bisa terlibat di pesta kita bareng-bareng gitu, itu jatuhnya. Ya kalau bahasa Lombok ini kan kayak begawe gitu, begawainya tapi karena musik gitu. Ya siapa tahu nanti berawal dari lokal dulu kan, terus saya lihat perkembangan dunia per-eventan nih di Lombok ini kan masih relatif kurang diperhatikan lah, kurang maju lah gitu. Ya kan kalau masalah perihal gawenya Lombok Timur kan kita udah punya juga ya Ceng ya. Iya. Kita udah punya juga kan Oktober untuk gawe belinya teman-teman musik Lombok Timur, dan makanya kita bikin Supernova untuk meramaikan dunia kreatifnya karena untuk gawe belinya kan sudah dari Oktober lah. Gitu. Teman-teman bukan abang-abangan kita di Oktober nanti mereka yang
bikin pestanya yang besar gawi belinya gitu. Nanti kita cuma fokusin untuk teman-teman lokal-lokal yang emang belum dapat panggung atau gimana gitu. Ini tetap eksis lah istilahnya. Ya. Nggak ada masalah juga sebenarnya. Ya. Semakin misalnya yang jelas jangan sampai tabrakan jadwal nih. Iya. Itu sih sebenarnya yang jangan sampai mati event-eventnya. Iya. Jadi harus harapnya sih Supernova ini kedepannya berlanjut semakin meriah. Terus teman-teman juga dapat manfaat lah dari situ kan. Biar bagaimanapun juga teman-teman ini bagian dari ekosistem musik itu sendiri gitu. Kalau misalnya Supernovanya taruhlah misalnya ndak ketutupan biaya operasionalnya kan? Tidak ketutupan gitu. Ya ketutupan lah. Nah, bahkan kita harapkannya itu kan bisa lebih kan gitu. Dan bisa kedepannya sponsor-sponsor yang mau masuk juga kan jadinya ini lebih benefit lagi ke depannya. Iya sih kalau yang Supernova 1, 2 itu sih memang nggak ada sponsor sama sekali. Benar-benar pure kolektif gitu dari teman-teman dari band-band. Kalau sekarang mungkin ada beberapa sponsor dan support yang masuk di Supernova 3. Salah satunya ya ini Go Home. Kita berterima kasih pada Go Home ya. Support teman-teman. Jadi Supernova berkembang jadinya Go Home juga berkembang. Iya, kita sama-sama bertumbuh karena musik itu bagian dari internet. Mungkin karena orientasi kita pertama itu bikin Supernova ini tidak langsung ke bisnis gitu ya. Jadi lancar tidak lancarnya sponsor masuk juga kita nggak terlalu kaget gitu ya, nggak kagok gitu ya, nggak kagok gitu. Ada juga ya emang kalau emang sponsor ada juga ya alhamdulillah, kalau emang tidak ada juga ya emang dari awal juga kita nggak terlalu orientasinya ke sana gitu. Tapi kalau emang kita mau berkembang tiap tahun juga ya pastilah kita mau libatin teman-teman, kita butuh finansial gitu istilahnya ya, yang makin biar bisa support kita untuk berkembang lagi gitu. Itu aja sih. Ya, kalau misalnya teman-teman dari Supernova mau lebih besar lagi ya pikirin bisnisnya juga sih sebenarnya. Karena ya kalau berbicara masalah musik itu tidak jauh juga dari sisi materinya. Bisnis. Memang teman-teman berkarya itu tujuannya buat apa sih? Nah, jangan sampai kan kalau misalnya sekarang itu stigma orang-orang di Lombok nih ngapain bermusik nih gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa buktiin bahwa ya musik itu ya kita bisa hidup lah paling tidak gitu kan. Nah dari Supernova ini bisa jadi inspirasi lah gitu kan. Ya itu sih harapannya. Sudah panjang lebar kita ngomong tentang Supernova, kira-kira suka dan dukanya nih gimana nih selama perjalanan Supernova ke seri ketiga nih. Sebenarnya sukanya dulu ya. Ya sukanya dulu nggak apa-apa. Sukanya dulu pasti setelah event sih baru sukanya. Oh gitu. Ya paling tidak sukanya juga kalau bisa positif gitu kan. Ya, operasional ada lebihnya sedikit gitu kan. Nah, intinya kan kita ini kan sebenarnya masih belajar juga sih, masih sama-sama belajar sama lain gitu kan. Jadinya kalau masih kurang pengetahuannya misalnya nanti ditanyakan sama seniornya gitu. Jadi belajar hal baru juga. Iya, jadi pembelajaran baru juga buat teman-teman yang baru juga gitu sih. Berarti lebih ke apa ya? Pasrah aja sih sebenarnya. Lihat kita chill aja sih sebenarnya. Kayaknya nggak ada duka gitu. Pasrah tapi ya semangat aja lah. Iya. Mungkin kalau dari awal Supernova ada mungkin sukanya itu jadi kita silaturahmi gitu bareng-bareng sama teman-teman musisi, teman-teman komunitas juga itu sukanya. Terus kalau dukanya sih karena dulu kolektif ya, jadi
Bukannya sana ya? Iya, jadinya kan kudu ngeluarin Kocek. Iya, kudu ngurangin uang rokok ke untuk kayak kolektif. gitu. Cuma seru sih tapi. Ya. Mungkin terakhir harapan kita supaya Supernova ini sukses nih, jangan lupa bagi Semeton Go Home nih bisa hadir di lokasinya di mana nih? Oke, jadi Supernova nanti lokasinya di Gedung Wanita Selong tanggal 31 Agustus 2024. Jadi nanti kita bakal open gate dari jam 12. Teman-teman juga udah bisa datang di jam 12 di habis zuhur lah. Sampai malam jam 10 gitu. Oke. Terus tiketnya bisa didapatkan di? Oke, jadi untuk info tiket maupun info update tentang Supernova nanti kita bakal update di akun Instagram kita ada di bawah ini. Oke. Itu nanti dicek. Kalau misalnya mau beli tiket presale nanti bisa lewat Instagram juga, nanti di DM aja. Di bio-nya itu atau di DM juga bisa untuk pesan tiketnya. Dan kita juga menyediakan tiket on the spot. Seperti itu. Harganya untuk presale-nya itu 20.000, untuk OTS-nya 35.000. Iya. Dan kita juga siapin merchandise keren-keren. Kalau bisa, siapa tahu teman-teman mau juga punya merchandise dari Supernova juga bisa langsung ke Instagramnya kita gitu, bisa aja sih. Ya. Ya. So jangan ketinggalan ya Semeton GoPod. Jadi hadirnya teman-teman di acara tersebut bagian dari support dari musisi Lombok Timur lah. Oke, mungkin terakhir itu cukup dari saya. Mungkin kita tutup aja podcastnya. Jangan lupa ingat WP. Iya, bro.